Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebrina Rizky dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan mata kuliah Jarimah Hudud. Di video kali ini saya akan membahas tentang jarimah qadhaf. Qadhaf dalam arti bahasa ialah ar-ramyu bil hijarati wa nahwiha, yang artinya melempar dengan batu dan selainnya. Menurut syara', qadhaf ialah terbagi kepada dua macam. Yang pertama, qadhaf yang dihukum dengan ancaman had, dan yang kedua, qadhaf yang dihukum dengan ancaman takzir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa qadhaf ialah suatu perbuatan yang apabila seseorang menuduh seorang muslim berbuat zina atau meragukan silsilahnya. Hukum qadhaf terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada' fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dengan 80 kali deraan. Dan janganlah sekali-kali kamu memaafkan mereka, karena mereka itu patut diasingkan untuk selama-lamanya, karena mereka itulah orang-orang yang fasik. Pembagian jarimah qadhaf ada dua macam. Yang pertama, jarimah qadhaf yang dilafazkan dengan jelas atau sharih dengan sanksi hukuman dengan sanksi had yang bersumber dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jarimah qadhaf yang dilafazkan dengan kata sindiran ataupun kinayah. Sanksinya ialah had takzir yang diputus berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Unsur-unsur jarimah qadhaf di antaranya ialah 1. Adanya tuduhan atau menghilangkan nasab. 2. Orang yang dituduh merupakan orang yang muhsan. Dan yang ketiga, adanya niat jahat yang melawan hukum. Syarat jarimah qadhaf di antaranya ialah 1. Syarat qadhif atau orang yang menuduh berzina adalah dia itu balik, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun ikhtiar. Yang kedua, syarat makduf atau orang yang dituduh berzina ialah orang yang islam, balik, berakal, merdeka dan belum pernah serta menjauhi perbuatan zina. Yang ketiga, syarat makdufi atau sesuatu yang dibuat untuk melakukan zina adalah suatu pernyataan yang dilafazkan untuk menuduh seseorang, baik itu berupa tulisan maupun lisan yang jelas. Pembuktian jarimah qadhaf diantaranya ialah yang pertama, adanya 4 orang saksi yang muslim, dan yang kedua, qadhaf dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari seorang penuduh ataupun si pelaku, dan pengakuan ini cukup 1 kali diucapkan di dalam majelis pengadilan. Dan yang ketiga, dengan sumpah apabila tidak ada sanksi dan pengakuan. Dari jarimah qadhaf ialah yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat, dan yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kejahatan dengan berbohong menuduh seseorang itu berbuat zina, dan yang ketiga, agar seseorang itu merasa jerah dengan apa yang telah diperbuatkannya dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Kawan-kawan, kesimpulan yang dapat
dalam kadaf terkandung dua hak, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak manusia. Akan tetapi, menurut Imam Hanafiyah, hak Allah lebih besar daripada hak manusia. Oleh karena itu, apabila sebuah perkara telah sampai ke pengadilan, maka hukumannya harus dilaksanakan. Meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan. Jadi, kawan-kawan, jangan sesekali menuduh orang berzina ya, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang paling tidak terpuji, dan perbuatan ini tidak patut untuk kita contohi. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.